Baik anak ibu, silakan kalian mempresentasikan hasil daripada kerja kalian hari ini. Silakan kelompoknya Rio, ibu persilakan nak untuk presentasi. Yo, mari. Mulai sebelumnya, selamat pagi ibu, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Rio. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Rio Juniarsa dari kelas 11 2 SMA Negeri 1 Pekanbaru. Di sini saya akan memberikan pesan dan kesan saya mengenai bagaimana pembelajaran yang berbasis media ataupun berbasis teknologi. Kita mengetahui bahwa pada saat ini tantangan terbesar bagi pendidikan, apalagi di era pandemi COVID-19 adalah bagaimana supaya pembelajaran ini dapat dipahami oleh siswa dan siswa itu dapat mengimplementasikan apa hasil dari pembelajaran itu. Namun karena keterbatasannya tidak dapat tatap muka secara langsung, maka mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman karena adanya pandemi COVID-19 ini. Salah satunya adalah dengan menginovasikan beberapa cara-cara tertentu yang biasanya bersifat konvensional atau secara langsung diimplementasikan terhadap pemanfaatannya dalam media. Dalam hal ini, seperti yang telah dilakukan oleh Ibu Dr. Anda Hayati Pelita MPD yang telah memperlakukan sistem pembelajaran berbasis media pada pembelajaran di kelas 11 2, tepatnya pada pembelajaran biologi mengenai sistem jaringan hewan. Salah satunya adalah mengenai jaringan epitel itu sendiri. Jaringan epitel ini dapat diberlangsungkan atau dijelaskan secara langsung di mana Ibu Dr. Anda Hayati Pelita MPD ini memanfaatkan berbagai teknologi-teknologi yang telah ada. Seperti apa contohnya? Misal menggunakan Google Documents untuk membuat daripada jawaban ataupun pertanyaan-pertanyaan yang kemudian muncul. Kemudian memanfaatkan aplikasi-aplikasi online seperti contohnya Quizizz untuk mengadakan kuis, di mana dalam hal ini untuk menguji apakah memang siswa tersebut paham atau tidak. Kemudian Ibu Dr. Hayati Pelita juga memanfaatkan teknologi berupa PowerPoint ataupun Google Slide yang dapat diakses secara langsung oleh siswa dalam memanfaatkan teknologi. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu inovasi di mana dalam memanfaatkan teknologi berbasis media ini kita dapat meningkatkan rasa ingin tahu siswa. Karena kita tahu bahwa yang paling dekat sekarang, apalagi pada zaman saat ini, pada zaman perkembangan teknologi yang bisa kita bilang sudah cukup maju, seorang siswa pasti dekat dengan yang namanya handphone ataupun dekat yang namanya HP. Dari sinilah ketika mereka dekat dengan HP maupun laptop, mereka tentu akan dekat juga dengan yang namanya media sosial atau berbagai kemajuan-kemajuan teknologi lainnya. Hal inilah yang kemudian kenapa kita tidak memanfaatkan hal ini sebagai salah satu inovasi. Hal paling dekat akan menjadi hal paling penting yang akan dibutuhkan oleh seorang siswa. Untuk itulah kenapa kita menggunakan media sebagai bagian daripada proses pembelajaran yang bisa kita berlakukan di era pandemi ini sebagai salah satu inovasi yang bisa kita berlakukan supaya tidak matinya pendidikan akibat pandemi. Walaupun adanya pandemi, kita tetap bisa berkreativitas, kita tetap bisa berinovasi melalui cara-cara tertentu. Manfaatnya salah satunya adalah membangun atau dapat membuat cara berpikir kita secara pikiran komputasi. Apa itu berpikir komputasi? Berpikir komputasi itu berarti kita mampu memfokus atau menyederhanakan masalah. Contohnya saja seperti seperti kita diberikan kurun waktu 30 menit dan kita harus bisa menyelesaikan sebuah masalah. Hal ini contohnya adalah ketika kita disuruh untuk membuat PowerPoint atau membuat video pembelajaran yang harus dengan cepat kita langsungkan dalam kurun waktu 30 menit. Hal inilah yang kemudian harus kita sederhanakan. Masalah apa kita identifikasi terlebih dahulu, kemudian kita justifikasi dan kita lakukan. Yang kedua yaitu dengan adanya pikiran komputasi ini kita dapat berpikir secara sistematis ataupun secara berkolaborasi. Jadi meskipun pembelajaran kita hanya secara online, kita tetap bisa bekerja sama dengan orang lain atau dengan individu lain. Melalui apa? Melalui contohnya adalah melalui Jamboard. Jamboard atau teknologi yang menggunakan papan tulis secara virtual ini dapat diakses oleh beberapa orang sekaligus. Sehingga beberapa orang sekaligus ini dapat bekerja sama untuk menghasilkan suatu produk atau suatu hasil daripada hasil diskusi, baik itu berupa PowerPoint ataupun berupa hasil-hasil lainnya. Dari sinilah kita dapat mengetahui bahwa meskipun terhalang oleh pandemi, kita juga tetap dapat menggunakan teknologi dan memanfaatkannya layaknya sebagai seorang siswa yang tidak terhalang oleh pandemi. Jadi meskipun pandemi, kita masih bisa berinovasi dan beraktivitas seperti biasanya. Esensi daripada siswa itu sendiri dalam bekerja sama dengan orang lain masih kita dapat lihat dengan adanya bantuan teknologi ini. Itulah kenapa bantuan teknologi ini sangat penting, karena dapat membuat rasa ingin tahu siswa ini semakin tinggi. Apalagi penggunaan teknologi pada saat ini tidak
menutup kemungkinan di masa depan akan ada berbagai pergantian beberapa jenis pekerjaan sekalipun yang bisa digantikan oleh teknologi yang kemudian berkembang setiap tahunnya. Hal ini yang kemudian membuat kita sebagai siswa di era abad ke-21 harus pandai serta pintar dalam memanfaatkan media-media teknologi yang bisa kita ciptakan ataupun kita gunakan yang telah ada dan kita inovasikan terhadap kehidupan kita sehari-hari, sehingga nantinya apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti memang terjadi adanya perubahan beberapa jenis pekerjaan oleh teknologi, kita sudah tidak melek lagi, kita sudah tidak kebingungan lagi terhadap teknologi ini karena kita sudah biasa. Hal inilah yang kemudian berusaha diterapkan dalam sistem pembelajaran di Indonesia pada saat ini, apalagi terhalang oleh era pandemi COVID-19. Sekian pesan dan kesan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Halo, saya Salsa Dr. Fadilia dari kelas 11 MIPA 2 SMA Negeri 1 Pekanbaru. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kesan saya mengenai pembelajaran berbasis CT. Kesan saya selama mengetahui pembelajaran media CT ini, saya merasa sangat senang karena bagi pengajar maupun pelajar, pemberian dan penerimaan materi atau tugas tidak harus bertatap muka. Jadi, jika guru berhalangan tetap dapat memberi tugas melalui email. Dalam membuat laporan baik bagi pengajar maupun pelajar jadi lebih mudah karena jika memakai komputer akan lebih mudah dikoreksi jika ada kesalahan. Seperti yang kita ketahui, media pembelajaran berbasis CT merupakan salah satu kemajuan teknologi dan proses belajar mengajar dengan memanfaatkan TIK sebagai sarana untuk berinteraksi dengan orang lain. Dengan demikian, penggunaan CT yang efektif dan efisien, menarik, optimal, dan merangsang daya kreativitas bagi peserta didik, media CT menjadi salah satu media pembelajaran yang banyak digunakan di berbagai bidang pendidikan, karena menurut saya dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pembelajaran. Contoh dari media pembelajaran berbasis CT yaitu seperti slide PowerPoint, podcast, serta video animasi. Selain itu, dengan adanya media pembelajaran CT, proses penyampaian dan penyajian materi pembelajaran maupun gagasan dapat menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Di sisi lain, kehadiran media pembelajaran berbasis CT sebagai teknologi baru memberikan tantangan kepada para guru untuk mampu menguasai sehingga dapat memilih dan memanfaatkan CT sebagai sarana yang efektif dan efisien di dalam proses belajar mengajar. Kehadiran dan kemajuan media pembelajaran CT telah memberikan peluang serta perluasan interaksi antara guru, siswa, antar siswa, serta antara siswa. Karena sumber belajar dapat terjadi kapan saja dari mana saja tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dengan demikian, tujuan CT akan sejalan dengan tujuan pendidikan itu sendiri jika digunakan dalam pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran ini tidak justru menjadi penghambat dalam pembelajaran, namun akan memberi manfaat yang lebih dalam pembelajaran. Pendidikan. Saya Marcel Kebapahan dari kelas 11 IPA 2 berasal dari SMA Negeri 1 Pekanbaru akan memberikan kesan-kesan selama belajar menggunakan CT dan Google Slide. Untuk kesan-kesannya saya merasa senang karena kami sebagai anak milenial ini tentu harus mengenal komputasi dan era globalisasi ini dengan baik. Maka kami menggunakan teknologi yang ada untuk belajar, bukan hanya untuk bermain game dan semacamnya. Kami menggunakan teknologi yang ada untuk membangun masa depan kami. Apalagi sekarang ini di masa COVID, kami semua belajar secara online, tidak bisa bertemu langsung dengan teman-teman. Tetapi dengan adanya pembelajaran dengan seperti ini, kami bisa bekerja sama dengan teman-teman melalui media Zoom dan membuat hasil presentasi kami melalui aplikasi seperti Jamboard, di mana kami langsung menulis tangan, timpa-timpaan, coret-coretan, di mana nanti ujung-ujungnya akan kami olah bahan tersebut di Google Slide dan menjadi sebuah presentasi. Bahkan untuk mencari materi sendiri di dalam blog tersebut sangat mudah, karena sudah pasti di dalam blog ada sebuah kolom pencarian di mana kita bisa langsung mencari materi yang kita inginkan, dan pasti ada PPT penjelasan serta ada video penjelasan. Itu sangat membantu dalam pembelajaran secara online ini. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan kesan dan kesan selama saya belajar menggunakan CT. Sekian dan terima kasih.